Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Kerajaan Pajajaran. Yang pertama dari lokasi dan peta Kerajaan Pajajaran. Jika dilihat dari lokasi, Kerajaan Pajajaran menurut isi dari prasasti Batu Tulis, letak dari Kerajaan Pajajaran ini adalah di sekitar Kampung Batu Tulis. Ini dikarenakan bangunan puri ada di tempat tersebut. Puri ini adalah bangunan induk dari istana, pastinya masuk dalam lingkungan istana. Bukti lain yang menguatkan letak Kerajaan Pajajaran di Kampung Batu Tulis adalah dengan ditemukannya beberapa peninggalan di sana. Salah satunya adalah batu undak layaknya tangga yang menggambarkan sebuah bagian dari istana. 2. Kehidupan di Kerajaan Pajajaran. Rakyat Pajajaran hidup berdampingan dalam perbedaan di mana mereka dipersatukan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan budaya yang diatur langsung oleh raja sebagai pemerintah yang berdaulat. Yang ketiga, kehidupan politik di Kerajaan Pajajaran. Perluasan wilayah kekuasaan Kerajaan Pajajaran ini tidak lepas dari pengaruh strategi politik raja. Penobatan beberapa wilayah di Jawa dan di luar Pulau Jawa seperti di Sumatera dengan menobatkan Banten sebagai letak strategis pembangunan pelabuhan adalah strategi politik yang terencana dengan baik. Selain itu, penyusunan undang-undang kerajaan juga sudah diberlakukan sehingga kehidupan kerajaan lebih teratur dan disiplin. Kehidupan politik Kerajaan Pajajaran sudah modern. Yang selanjutnya, kehidupan ekonomi di Kerajaan Pajajaran. Kehidupan ekonomi Kerajaan di Pajajaran, yang pertama dibangunnya telaga di masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja, menandakan bahwa mata pencaharian penduduk Pajajaran kala itu adalah petani. Untuk itulah jelas bahwa perekonomian rakyat saat itu memang didukung oleh kegiatan pertanian. 2. Dunia perdagangan dari hasil bertani dan usaha ekonomi lainnya pun ditingkatkan dengan pembangunan pelabuhan-pelabuhan dagang dunia. Kerajaan Pajajaran mendirikan pelabuhan di Cigede, Pelabuhan Banten, Sunda Kelapa, Pontang, Tamgara, dan juga Cimanuk. Kemudian kehidupan budaya di Kerajaan Pajajaran. Budaya di Kerajaan Pajajaran ini dipengaruhi oleh kepercayaan yang dianut oleh rakyatnya, di mana hal itu dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan Pajajaran yang berupa kitab-kitab kuno. Bahkan di salah satu prasastinya juga menerangkan budaya sembahyang kepada Dewa Siwa. Kemudian sistem pemerintahan Kerajaan Pajajaran. Semua keputusan dan kebijakan dilakukan oleh raja. Kendali kerajaan berada di tangan raja, maka dari itu sistem pemerintahannya bergantung pada raja. Sistem ini sudah berlaku sejak saat pendiri Kerajaan Pajajaran, yaitu Sri Baduga Maharaja. Pemerintah mengatur semua lini kehidupan rakyat tanpa terkecuali. Rakyat saling berdampingan dengan keseimbangan kehidupan ekonomi dan keagamaannya. Lalu kehidupan beragama di Kerajaan Pajajaran. Agama Hindu adalah agama pertama yang dianut oleh rakyat Pajajaran. Hingga akhirnya di masa-masa keruntuhan Kerajaan Pajajaran, agama Islam pun masuk. Pembawanya adalah Maulana Yusuf yang merupakan pangeran dari Kerajaan Banten. Rakyat Pajajaran pun sangat taat beragama. Terlihat dari kehidupan beragama di awal berdirinya kerajaan, yakni saat pemerintahan Prabu Siliwangi, para pendeta dieluk-elukan dan disejahterakan kehidupannya oleh raja. Silsilah Raja Kerajaan Pajajaran. Yang pertama, Sri Baduga Maharaja. Sri Baduga Maharaja sering disebut juga sebagai Prabu Siliwangi. Dia adalah raja pertama Kerajaan Pajajaran sekaligus raja pendiri Pajajaran, di mana saat itu pusat pemerintahan Pajajaran adalah di Pakuan. Walaupun masih menjadi pemimpin awal, tetapi masa kejayaan Pajajaran sudah bisa direngkuh. Kehidupan kerajaan pun berjalan dengan lancar di semua lini. Utamanya adalah dengan menyediakan fasilitas umum bagi rakyat, yakni Prabu Siliwangi telah membuat jalan utama yang menghubungkan Pakuan ke Wanagiri. Selain itu dibuatkan juga Telaga Maharena Wijaya sebagai salah satu tempat pengairan untuk mendukung sektor pertanian. Yang kedua, Raja Surawisesa. Di masa pemerintahan Raja Pajajaran yang kedua ini, pusat pemerintahan masih di Pakuan. Dia memerintah Kerajaan Pajajaran selama 14 tahun dengan perkembangan yang stagnan. Belum ada perubahan, namun masa kejayaan saat itu masih bisa dikondisikan. Ratu Dewata. Nah, raja yang ketiga ini hanya memimpin sekitar 8 tahun saja. Ratu Dewata memimpin Kerajaan Pajajaran. Ini menandakan sudah mulai ada gejolak yang muncul mengusik titik nyaman masa kejayaan Pajajaran. Namun, silsilah kerajaan masih dalam satu garis keturunan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi.
Usut punya usut atau konon katanya, Prabu Ratu Dewata ini memang tidak berbakat sebagai pemimpin karena pemerintahan Pajajaran mulai kacau. Di tengah kekacauan tersebut justru dia memilih untuk menjadi seorang pendeta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Putu Rian Sutiarsana. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi silsilah raja-raja di Pajajaran. Yang keempat adalah Ratu Sakti. Ratu Sakti ini hanya memerintah di Pajajaran selama 8 tahun. Ratu Sakti belum menunjukkan peningkatan atau prestasi dalam pemerintahannya. Ada sifat yang tidak baik dari Raja Pajajaran ini, yakni memiliki sifat boros, menghambur-hamburkan harta kekayaan, hobinya suka bermain wanita. Kelima, Ratu Milakendra. Di masa pemerintahan Raja Pajajaran yang satu ini, mulai terlihat masa keruntuhan Pajajaran. Ini dilihat dari bahwa Ratu Milakendra melarikan diri dari kerajaan karena serangan yang dilakukan oleh Maulana Hasanuddin putra Sunan Gunung Jati. Keenam, Ragamula. Ragamula ini juga dikenal dengan nama Prabu Surya Kencana yang memerintah kerajaan selama 12 tahun. Sifatnya juga sangat tidak layak menjadi pemimpin karena suka mabuk-mabukan. Dan kali ini saya akan menjelaskan masa kejayaan kerajaan Pajajaran. Jadi masa kejayaan kerajaan Pajajaran berada pada pemerintahan Raja Sri Baduga Maharaja atau sering disebut sebagai Prabu Siliwangi. Dari kehidupan ekonomi sangat maju. Di bidang agama, Sang Prabu Siliwangi sangat menghormati para pendeta, dan di bidang pertahanan, Raja membangun asrama khusus untuk bala tentara dan fasilitas yang memadai untuk pertahanan dan keamanan lingkungan kerajaan. Penyebab runtuhnya kerajaan Pajajaran. Sesaat pada masa pemerintahan Surawisesa, karena Pajajaran masih stabil-stabil saja, kerajaan Pajajarannya masih stabil-stabil saja. Namun kerajaan Pajajaran mulai menurun di saat pemerintahan Raja Ragamula yang suka mabuk-mabukan dan suka main wanita. Dari sinilah mulai runtuhnya kerajaan Pajajaran. Selain itu, kerajaan Pajajaran juga runtuh karena kerjasamanya dengan Portugis. Jadi Kesultanan Demak dan Cirebon yang musuhnya kerajaan Pajajaran dapat mengalahkannya. Ini adalah peninggalan-peninggalan dari kerajaan Pajajaran. Prasasti Huludayuh ini menceritakan tentang Ratu Dewata dengan strategi pemerintahannya sebagai usaha terbaik menjalankan pemerintahan di kerajaan Pajajaran. Ditemukan pada tahun 1991. Kedua, Prasasti Cikapundung ditemukan tahun 2010. Prasasti ini tentang sebagai sebuah pengingat bahwa semua yang ada di dunia ini akan mengalami sesuatu hal yang tidak terpikir sebelumnya. Jadi prasasti ini dikira oleh peneliti pembuatannya itu sekitar abad ke-14. Prasasti ini dinamai Cikapundung karena ditemukan di Sungai Cikapundung. Prasasti Pasir Datar ini ditemukan tahun 1872 dan prasasti ini dapat dilihat di Museum Nasional Jakarta. Prasasti Ulu Bulu ditemukan tahun 1936. Letak penemuannya adalah di Kota Agung, Lampung. Ya, kenapa jauh sekali dari pemerintahan kerajaan Pajajaran? Karena pada kekuasaan Pajajaran di masa kejayaannya bersama Prabu Siliwangi sampai ke Pulau Sumatera. Ya. Kelima, prasasti perjanjian Sunda Portugis ini ditemukan tahun 1918. Ini menjadi penanda antara kerjasama kerajaan Pajajaran dengan Portugis. Keenam, prasasti Karang Kamulian ini yang ditemukan di Ciamis, tepatnya daerah Karang Kamulian. 7, prasasti Batu Tulis, di mana dalam bahasa Belanda Pleite menjelaskan tentang masa pemerintahan kerajaan Pajajaran yang menjadikan salah satu kampung sebagai tempat puri. Kampung tersebut bernama Kampung Batu Tulis. Ini prasasti ini ditemukan di Batu Tulis, di wilayah Batu Tulis. Ini prasasti Kebun Kopi.
hampir sama dengan Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Kebun Kopi II ini juga menyangkut tentang pemerintahan raja-raja yang memerintah Kerajaan Pajajaran. Ya, sekian dan terima kasih.